Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sayyidina wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Rodatul Huda dan jamaah muhafazat Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan kenyamanan sehingga kita masih bisa menikmati hidup ini dengan baik dan kita masih bisa menjalankan ibadah kita dan mengawali pagi ini dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, ya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu yang Allah hormati, pada kesempatan pagi ini saya ingin melanjutkan membaca kitab Nasrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal hadits tsani ajazani bil alamatu as-sayyid Ahmad al-Mursyid al-Misri ba'da an ajazani bi as-sayyid Abdul Wahhab Ibni Ahmad Farhat Syafi'i an masyayikhin salsalan bil awliyati ila Abdillah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Selanjutnya hadis yang kedua. Kemarin hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua. Dikatakan di sini bahwa dari riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna utawi pira-pira wong kang padha welas asih iku yarhamu bakal welas asih ing ar-rahimin sapa ar-Rahman, Allah zat kang maha welas asih. Tabaraka mudah-mudah berkasih dan ar-Rahman wa ta'ala lan mauluhur sapa ar-Rahman. Kata Nabi, orang-orang yang selalu menebarkan kasih sayang itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Kasih sayang di sini itu tidak hanya tertuju kepada manusia saja, tapi kasih sayang itu sifatnya luas. Yang penting itu di makhluknya Gusti Allah, itu kita harus kasih sayang kepada mereka-mereka, baik itu dari golongan manusia atau golongan hewan ataupun dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi tidak cukup hanya berbuat baik kepada manusia saja yang bodoh cekak. Yang panjenengan cuma hanya berbuat baik kepada manusia, terus kepada makhluk lain, hewan, katakanlah kok boten kasih sayang, kan itu sama saja berarti dia tidak mengasihi makhluknya Gusti Allah. Oleh karena itu irhamu
maka welas kasih sira kabeh man ing makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Yarham moko bakal welas kasih kum ing sira kabeh sapa man dan fis sama'i kang tetep ing dalem langit. Berbelas kasihlah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah dan para malaikat dan makhluk-makhluk yang Allah yang lain yang ada di langit ini akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Wal makna ar-rahimuna lima fil ardi min adabiyyin wa hayawanin. Nah, ini dikatakan di sana berbelas kasih kepada makhluk yang ada di bumi, baik dari manusia atau hewan, lam yu'mar biqatlihi, yang tidak diperintahkan untuk membunuh. Berbeda kalau misalkan hewan itu memang harus dibunuh atau layak dibunuh. Misalkan wonten ula, ada ular itu bahayani, mlebu nang kampung. Bahayani pokoknya karena dia berbisa, misalkan diubar mau ini so mencelakai orang lain, maka hewan-hewan yang kayak gini daripada membahayakan orang lain itu boleh untuk dibunuh. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dibunuh ya jangan disakiti. Contoh misalkan hewan yang tidak boleh dibunuh itu seperti ini kucing. Nah, ini kucing. Kucing itu kalau kata Rasulullah dia itu termasuk minal mutaqawwifat, hewan-hewan yang biasa berada di sekitar kita. Nah, biasa kita di mana saja ketemu orang kucing. Terus ya aslinya kucing itu boten galak. Kecuali kucing garong. Kucing garong lupa beda. Aslinya dia itu enggak galak. Makanya ada seorang sahabat Nabi itu dia dijuluki dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya itu bukan Abu Hurairah. Nama aslinya itu diperselisihkan ulama banyak namanya itu, tapi yang paling terkenal nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr itu nama aslinya Abu Hurairah. Nah, kenapa dia dijuluki Abu Hurairah? Bukan berarti Abu itu bapak atau Hurairah itu kucing, berarti bapak itu kucing itu boten. Dalam bahasa Arab itu kata Abu itu maknanya macam-macam. Abu itu bisa bermakna bapak. Nah, misalkan Abu Zaid, Abu Hasan, berarti bapaknya Hasan. Kayak Abu Bakar, Bakar itu maknanya perawan. Abu Bakar, berarti bapaknya perawan. Kayak seperti Abu Bakar, sahabat Nabi itu. Kenapa? Karena dia punya putri namanya Aisyah. Aisyah itu dulu dinikahi kanjeng Nabi ketika masih usia muda, masih perawan. Namanya juga Abu Bakar. Karena istri-istri Rasulullah itu semuanya kan janda semua, si Rasulullah. Yang masih perawan itu adalah Aisyah. Dan itu juga umurnya masih kecil. Nah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu menikahi perempuan itu bukan karena masalah nafsu biologis tidak, tetapi karena memang janda-janda mau berperang dan ditinggal mati suaminya di peperangan bersama Rasulullah, kemudian daripada terlantar dinikahi oleh Rasulullah. Nah, ini abun itu dimaknanya bapak. Ada yang abun itu maknanya orang yang selalu menyertainya. Jadi kalau misalkan Abu Hurairah berarti dia selalu bersama kucing, selalu menyertai kucing. Sekali dia selalu bersama dengan kucing, kemudian dia seolah-olah dianggap itu sebagai anaknya sendiri. Jadi sangat sayang sekali kepada kucing itu sahabat Nabi Abu Hurairah. Nah, maka kita tidak boleh mudah nyakiti kucing. Misalkan kucing itu lebu nang rumah, terus makan gereh atau makan lele. Wah, dengan nesu-nesu dasar kucing ora sekolah, ya pacar ora sekolah, kucing kok dionoleke. Kucing itu tidak salah. Kucing kan nggak punya akal, makanya bagi kucing itu kalau ada makanan di depan ya dimakan. Nggak peduli itu milik siapa, nggak peduli itu halal atau tidak, mau jadi kucing. Oh, batang mawon, batang tikus dimakan. Karena dia nggak peduli, mau betul nggak ada akal. Nek menungso kok kayak kucing lah itu bermasalah. Nah, kucing itu tidak salah, yang salah itu menungsone. Coba nek misalnya panjenengan kok lele-lele bar digoreng dilebokke nang wadah nasi rapat,
terus dilebokkan nang lemari ini dikunci, kuncinya disai. Kalau yakin kucing tidak bakalan makan. Nah, misalkan naruh sembarangan, nah ini kucing yang kesempatan. Makanya jangan gampang menyalahkan hewan. Itu kita tidak boleh gitu. Kita harus mengasihi terhadap hewan juga. Tapi kok orang kucing kok ngelak, meong-meong ngelak, apa dengan suka kayak minum atau kayak susu atau kayak bedang bandrek apa-apa lah, satu yang kucing. Nah ini, kalau belum pitik kok kok beli kasih makanan. Syukur-syukur kalau bisa jangan dikasih makanan bekas. Hewan juga itu punya perasaan. Kadang-kadang kita ngasih ke hewan, pitik itu ya ayam itu ngasihnya nasi bekas. Nek iyan itu kasih yang bagus. Kadang Jawa itu gereja kulon itu mau pengen manuk itu boleh pakannya ngasih spesial. Boleh manuk itu. Karena makannya ayam kok asal-asalan saja. Nah ini meskipun dia itu hewan, tetap kita harus belas kasih pada hewan. Dan kita juga tidak boleh batin kayak misalkan kita lewat kok delok ono hewan kucing atau ayam, kok rupane itu elek. Terus panjenengan batin, kok hewan kok elek kayak ini kok sekile pincang, rupane orang jelas. Panjenengan batin kok itu tidak boleh. Karena sama saja itu berarti menghina ciptaan Gusti Allah. Tidak boleh. Tapi kita harus muncul rasa iba, rasa welas kasih kepada hewan tersebut. Besarnya kucing kok cacat ini. Nah, semua panjenengan ditulungi, ditambahi, diobati itu malah lebih baik lagi. Nah, makanya di sini dikatakan untuk hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh itu kita harus mengasihi. Kecuali kalau hewan-hewan itu yang memang membahayakan kudu dipateni. Cara itu dengan bil isari ilaihim ya sudur rahmanu ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka. Bahkan terhadap sembelihan yang halal sekalipun itu kita harus berbuat baik. Makanya ada hadis Nabi asal biqablihi, bagusilah hewan itu ketika disembelih. Jenengan nyembelih hewan, nyembelih ayam itu, cari pisau yang paling tajam. Jangan sampai pisaunya betul dikosok-kosok terus sakit ayam. Sakaratul maut. Kok suwe pikir ayam itu kok orang mati. Itu kayak nyiksa hewan. Cari yang paling tajam, paling apik pisaunya itu biar lebih cepat prosesnya itu. Jadi ini perintah Kanjeng Nabi untuk itu. Jadi Kanjeng Nabi itu sekali lagi, Nabi itu diutus itu untuk memberikan rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua alam. Semua alam itu berarti semuanya selain Allah itu, makhluk apapun itu juga kita harus kasih sayang. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu aqilin bisyafaqati alaihi. Bahkan di sini kita diperintahkan untuk welas kasih, menebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini sekuat tenaga kita, meskipun dia itu tidak berakal. Walau ghairu aqilin, walaupun dia tidak berakal. Sing contoh boten berakal itu nggih hewan atau Menungso itu nggak aslinya berakal, tetapi kemudian dia mengalami masalah dengan akalnya itu sehingga rodo sudo. Kalau istilah sekarang itu namanya ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Nah, meskipun dia punya sewu, akalnya itu boten genep, tetapi kita tetap harus kasih sayang kepada mereka. Itu kita tahu. Belum lama ini sekitar 2 hari yang lalu saya dengan teman-teman itu melakukan basul masail dengan PBNU ini. Nah ini dengan para kiai-kiai kita membahas tentang orang gila, bukan orang gila, orang dalam gangguan jiwa. Itu dibahas semuanya. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan gangguan jiwa ini, mulai dari ketika mereka kesehariannya dalam masalah ibadahnya, terus dalam masalah jual belinya, terus dalam masalah hak warisnya, dalam masalah
membunuh. Jadi kalau ada orang gangguan jiwa itu kemudian membunuh orang lain dengan konsekuensi nyata, itu semuanya dibahas semuanya. Yang intinya ini dalam rangka untuk bagaimana kita juga bisa memperlakukan orang meskipun gangguan jiwa itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian memutuskan harapan dia untuk sembuh. Karena orang gangguan jiwa ini masih punya peluang untuk bisa sembuh. Makanya kami memutuskan kayak hukum pasung itu, pasung. Nah, orang dengan gangguan jiwa dipasung itu kami memutuskan haram. Karena ini sama saja menyakiti. Kok nyun sewu ini sudah gangguan kok kalau ini digencam di karo papan di kayu itu sampai permanen tidak bisa ubah-ubah, mesakit. Kalau masih bisa ditempuh cara yang lain, itu lakukan cara yang lain. Kalau putranya kepersoalan itu demi ngotot itu ya cari cara yang terbaik yang sekiranya penting kan intinya tidak sampai dia memberontak ataupun menyakiti orang lain. Nah ini kepada makhluk yang tidak berakal pun kita harus berbuat baik. Kepada manusia yang menurut saya akalnya buatan genep juga kita harus berlaku baik. Jadi itu tipenya itu ada 3 orang itu. Ada yang memang dia itu akal itu betul-betul keblek. Namanya istilah itu al-junun. Jadi dia betul-betul keblek. Ada yang namanya maktum itu masih separuh. Jadi separuh, kata separuh keblek, kata separuh enggak. Jadi kadang dia ingat, kadang enggak. Ada yang sifatnya ini ketika itu masih campur-campur. Dia masih sadar. Ini kadang suatu-waktu dia bisa berontak. Nah, kalau yang tingkatan yang atas itu tadi yang betul-betul ngeblek tenan, itu jenenge kan Arab, bahasa Arab namanya junun itu. Nah, meskipun kepada mereka itu kita harus berbuat baik. Contoh misalnya nih, ketika dalam sebuah keluarga kemudian orang tuanya meninggal dunia meninggalkan harta warisan, dilalah kok anaknya itu akan sing gangguan jiwa. Ini tidak boleh supaya rasa kayak gimana kok kayak stres kok. Ada orang butuh duit kok, itu tidak boleh. Tetap harus dibagi, nanti sisihkan terus kemudian hartanya diselamatkan. Ada diselamatkan oleh pihak wali yang bisa ngurusi dia. Ini belum lama juga itu ada teman saya itu ya dilalai, teman saya itu orang tuanya meninggal dunia meninggalkan harta, meninggalkan bondo itu sugih. Nah itu didum warisan. Nah yang orang yang stres tadi itu menurut saya itu tetap dibagi, kemudian hartanya dimasukkan ke bank. Karena bisa jadi suatu waktu dia itu sadar, dia sembuh, maka nanti harus dikembalikan kepada dia. Jangan sampai kemudian kita nakal, atau orang butuh duit kok kayak stres itu tidak boleh. Nah di sini ini mulianya ajaran Islam itu kita berbuat baik itu tidak melihat orangnya, tidak melihat makhluknya, yang penting kepada siapapun kita harus berbuat baik. Bahkan contoh kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin kalau nggak salah, itu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat dolim kepada kita. Itu luar biasa. Wonten wong kok nyakiti awak dhewe, ngone-ngone mencela, mencaci, memaki. Kalau ada orang misalnya kau boleh jenengan barang orang-orang jenengan menghina, mencaci, memaki, memfitnah segala macam, jurubang itu sore ini diterkait hidangan, kayak jajanan, kayak oleh-oleh kok ini sangat buatan kira-kira. Itu luar biasa yang sangat luar biasa. Balaslah hinaan orang lain dengan perbuatan baik. Itu sing abot itu nek balas wong sing apik kalian awak dhewe itu biasa. Ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan sedekah, terus kita balas lagi dengan sedekah serupa, itu pun biasa. Tapi kalau membalas orang yang menghina kita, mencelakakan kita dengan kebaikan itu jarang. Pak ini termasuk ajaran cinta tinggi nih, berbuat baik kepada orang-orang yang menzalimi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirati yarhamukumul malaikatu. Dan juga kita dianjurkan untuk mendoakan mereka-mereka dengan rahmat dan ampunan. Doakan kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada orang yang menganiaya kita itu. Contoh Rasulullah
Rasulullah itu ketika dilempari oleh orang-orang kafir dan anak-anak kecil di daerah Taif sana, Rasulullah diucali orang waktu itu sampai berdarah-darah. Rasulullah bukan nesu, tidak marah. Rasulullah justru malah mendoakan, ya Allah berilah petunjuk hidayah kepada mereka ya Allah. Saking kanjeng Nabi itu, karena hakikatnya mereka nggak tahu kalau saya ini Nabi dan Rasul utusan. Andaikan mereka tahu, mereka tidak akan mungkin berbuat seperti ini. Tolong berilah petunjuk. Nabi nggak pernah untuk oleh-olehnya keceplosan nesu itu tidak pernah. Dan justru malah Nabi itu mendoakan kebaikan pada orang-orang yang menyakitinya. Nah, maka kita juga biasakan untuk mendoakan orang lain, sertakan orang lain, terutama saudara-saudara kita sesama muslim di dalam doa kita. Karena mendoakan orang lain itu juga hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Dalam riwayat hadis itu wonten, ya Allah berilah keselamatan. Misalkan disebutkan kepada simpulan, berikanlah kasih sayangmu, berikanlah rezekimu kepada mereka, kepadanya. Itu dalam riwayat hadis itu nanti malaikat itu mendoakan juga, begitu juga denganmu. Nah, jadi apa yang kita doakan untuk orang lain itu nanti kembali kepada kita sendiri. Karena itu memang doa yang paling ikhlas itu ya salah satunya itu mendoakan orang lain, terutama mendoakan orang yang menganiaya kita. Kalau misalkan tidak disebutkan untuk persatu ya dianggap umum, misalkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ampunilah ya Allah orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Syukur-syukur panjenengan disebutkan satu persatu orang-orang terdekat dengan yang disebutkan. Ya kayak ini kasus misalkan tradisinya kita itu misalkan tiap malam Jumat kirim Fatihah, kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang sedang sakit, itu sangat dianjurkan sekali. Makanya kalau di tempat saya itu biasa imam malam Jumat itu naik kandil, moco Fatihah itu patah banget. Karena biasanya jamaah tulis di kertas Pak Mujawu ini titik untuk keluarga saya almarhumah. Patah itu diwocok semua. Ada 100 nama disebutkan satu persatu. Ini dalam rangka untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain. Wa min rahmatihi amat ini ahli sama iladina hum aksaru min ahli arti. Jadi penduduk langit ini itu justru malah di sini dikatakan penduduk langit itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi. Kata Nabi di sini, kita berbuat baik pada penduduk dunia, penduduk bumi, maka penduduk langit akan berbuat baik pada kita. Penduduk langit itu jumlahnya lebih lebih banyak. Ya, berapa-berapanya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini keterangan itu lebih banyak. Lebih banyak ada makhluk lain, para malaikat dan yang lain-lainnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu li syakhsin ayat wa li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dhunubihim aw yad'u li faqirin bi nahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihadun yatasahhalu min dzalika wa yaqulu hadza min ar-rahmati bil khalqi li annahu mukhalifun li nususis syar'i. Ini ada keterangan ini ya. Itu kalau misalkan kita mendoakan orang lain, doakan saja secara umum. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunilah dosa orang-orang mukmin dan laki-laki dan perempuan. Jangan ditambahi semuanya. Ya Allah ampunilah semua dosa mukmin laki-laki dan perempuan. Itu jangan ditambahi semua. Ini menurut riwayat yang ada di sini. Karena apa? Karena katakanlah itu ada dosa-dosa itu yang tidak bisa diampuni sebelum orang itu tobat dengan sendirinya. Ada dosa yang itu bisa diampuni dengan doa orang lain atau dengan kebaikan yang dia lakukan. Tapi ada juga dosa itu yang tidak bisa diampuni hanya dengan itu. Dia harus betul-betul bertobat. Atau sebenarnya misalkan di musyrik, kata Allah itu kan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni dosa musyrik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Artinya apa? Ketika ada orang musyrik kok sampai meninggal dunia dia belum tobat,
maka dia akan kekal di neraka selamanya. Tapi kalau dosa selain musyrik, asalkan dia itu masih ada iman, masih ada Islam, ngakoni kanjeng Nabi sebagai Rasul Muhammad, Rasulullah, dan Allah sebagai Tuhannya, tapi dia dalam hidupnya misalkan yang sewu tinggalnya sholat bolong-bolong, tapi dia jadi ngerti ya sholat itu wajib, cuma karena kesibukannya kemudian tinggalkan sholat, maka orang ini berdosa. Tetapi ketika dia meninggal dunia, itu nanti dia masuk neraka dulu untuk menerima hukuman atas meninggalkan sholat tadi. Setelah berakhir terus dikubah kelompok kausar, terus dilebokkan ke surga ketika masih ada keimanan di dalam dirinya. Tetapi orang musyrik itu tidak, dia kekal selamanya di neraka, kecuali kalau dia itu betul-betul bertobat. Nah ini makanya doa musyrik itu tidak bisa dengan pertolongan doa dari orang yang berdosa, dia sendiri yang harus tobat itu. Makanya di sini dikatakan jangan mengatakan ampunilah semua doa, semua dosa orang-orang Islam saja. Cukup umum saja, ya Allah ampunilah dosa orang Islam laki-laki dan perempuan. Nanti Allah yang lebih tahu mana yang dosa yang bisa diampuni dan tidak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah Al-Ghazali fi Naumi. Ada sebuah cerita di sini yang dialami oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada suatu malam dia bermimpi. Faqila ma fa'alallahu bika. Ada suara yang mengatakan, "Hai Al-Ghazali, apa yang telah Allah perbuat kepada dirimu?" Faqala auqifni baina yadayhi. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, auqafani baina yadayhi. Allah telah menempatkan diriku di sisinya. Jadi kalau ada orang kok ditempatkan di sisi Gusti Allah, itu berarti orang yang mulia. Karena Allah hanya mau didekati oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ini Imam Al-Ghazali mimpi, ditanya, apa yang Allah lakukan padamu? Allah telah menempatkan saya di sisinya. Ini berarti kan derajat mulia. Wa qala li bima qadamtu alayya. Terus dikatakan, orang itu berkata pada Imam Al-Ghazali, dengan apa kamu kok bisa mendahului posisi ini dari saya? Kok kamu kok penak iso jejer karo Gusti Allah? Ini sementara aku buruk gitu. Ini Imam Al-Ghazali diberikan keistimewaan, ditanya kenapa ini? Fasirku al-qur'an amali. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan amal-amalnya. Saya ini biasa ibadah karo Gusti Allah, saya biasa puasa, bahkan saya mengarang kitab yang banyak. Disebutkan amal Imam Al-Ghazali, sehingga menyebabkan dia itu bisa diterima di sisi Allah. Ini menurut Imam Al-Ghazali itu yang menyebabkan diterima di sisi Allah itu amal-amalnya. Tapi ternyata faqala lam aqbilha. Dalam mimpi itu Allah mengatakan, saya tidak menerima amal-amalmu. Bukan karena amal kebaikanmu, kamu saya terima di sisi saya. Tetapi apa yang menyebabkan kamu diterima di sisi saya? Wa inna maqabitum min kadza yaumin nazalat dzubaba ala badan qolamika. Litasroba minhu am tataktubu fataraqta al-kitabata hatta akhadat hadduha rahmatan biha. Ternyata itu hanya sepele. Jadi yang menyebabkan Imam Al-Ghazali itu lebu swarga diterima kalian Gusti Allah itu ketika Imam Al-Ghazali sedang ngarang kitab. Ini kan jadi maksi ya dulu itu, maksi. Di dalam nonton nalar itu menclok ke maksi itu, terus meminum maksi itu. Nek maksi zaman biyen wonten bahan kimianya, ini maksi zaman saat ini diubah ya mendem. Dulu ya nggak ada bahan kimianya. Lalat itu kemudian minum maksi itu sampai kemudian lalat itu kenyang. Dibiarkan mawon kali Imam Al-Ghazali, dinengke mawon. Imam Al-Ghazali lagi penak-penak yang nulis kok lalat ini kok menclok ini ubah maksiku. Sampai Imam Al-Ghazali dibiarkan saja. Karena Imam Al-Ghazali kasihan tuh kesake ya, lagi nelih tak nengke wae. Sampai dia kenyang terus kemudian orang itu pergi, baru Imam Al-Ghazali meneruskan nulis kembali. Nah ini justru Allah itu mengatakan amal itulah yang menyebabkan kamu masuk surga, bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan karang-karang kitabmu, tetapi sifat kasih sayangmu kepada seekor lalat. Jadi amal cilik tetapi itu bisa mengangkat derajat seseorang. Bukan berarti lalu sholat puasanya bukan penting, tidak. Maksudnya itu ada amal yang itu justru malah bisa mengangkat seseorang di sisi Allah itu. Makanya jangan pernah meremehkan amal yang sedikit. Ada riwayat juga itu mengatakan bahwa ada
Seorang perempuan dia masuk surga itu hanya gara-gara dia memberi minum pada seekor anjing. Karena itu anjing melak kehausan terus dikasih minum, itu jadi amal kebaikan dia. Maka panjenengan kalau misalnya melihat hewan atau apapun, terutama di manusia, orang lain melihat dari kok kesakit, kasihkan sesuai kemampuan kita, kasihkan. Walaupun cuma hanya bisa, misalkan ada orang minta cuma hanya bisa ngasih 1.000, itu lebih baik daripada duit itu kan orang kayak sekali. Kita kan nggak tahu itu dia apa benar-benar cacat atau tidak. Kalau selama kita nggak tahu ya dikasih saja. Kecuali kalau kita betul-betul tahu, wah kayak mau ngapusi sikile aslinya betul pincang, ini ditekuk-tekuk, beketok pincang, kayak ngapusi. Nah kalau bisa kita setel-setel tahu kalau itu ngapusi, jangan dikasih. Kalau dikasih itu berarti sama saja kita menyetujui perbuatan penipuannya dia. Nah, nanti dilihat-lihat saja. Kalau selama yang misalkan wah ini saya betul-betul butuh butuh atau apalagi dia itu butuhnya cuma untuk makan dan kasih lah. Apalagi sekarang ini kondisi lagi rada susah berbagi dengan orang lain. Karena bisa jadi dari yang kita berikan ke orang lain itu justru malah membuat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedekah cuma 1.000 bisa menyebabkan kita mulia di sisi Allah. Subhanallah untuk bi'arti dan jannati, kemudian Allah mengatakan silakan kamu masuk ke surga. Imam Al-Ghazali itu hanya karena gara-gara lalat ini. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani al-jazmu. Ada yang dibaca yarhamkum, dibaca sukun, ada yang dibaca doma yarhamukum. Ala annahu jawabul amri wa rafu'an anhu jumlah dua ayat itu bahwa Allah di anna doa sallallahu alaihi wasallam berubah. Titik. Wa min asbabi husnil khotimah al-muwadzabatu ala adad du'a wa huwa. Ini di antara sebab agar kita itu bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan baik. Jadi jangan sampai jangan sampai kita kok meninggal lagi apa istilahnya lagi padu. Nonton video itu meninggal dalam keadaan lagi padu. Gelut meninggal dunia, itu kan elek banget. Atau meninggal dunia, ada orang meninggal dunia lagi mencuri, dilalan, konangan, layu, tiba, nancep nang pagar, meninggal dunia. Itu kan elek meninggalnya. Paling tidak ya kita itu meninggal dunia dalam keadaan misalkan yang sedang sholat, sedang tahajud, sedang baca Quran, sedang ngaji, sedang sedekah. Makanya perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Agar apa? Agar tujuan kita itu kita bisa meninggal di tempat yang dunia. Panjenengan banyak menghadiri majlis-majlis pengajian, majlis sholawat, majlis zikir, ataupun tempat-tempat kuliah yang lainnya. Itu harapannya buat menawa di pundut nyawane kali Gusti Allah itu dalam keadaan baik. Meninggal dunia di masjid ketika sedang pengajian luar biasa. Meninggal dunia sedang sholat tahajud, luar biasa. Tapi misalkan meninggal dunia sedang nonton bioskop, atau sedang adu-adusan nakali, atau sedang piknik, kan produk-produk pati hati, yang bukan dari itu jelek, ya. Tapi kan lebih baik kita melakukan yang baik-baik itu dalam rangka agar kita bisa husnul khotimah. Nah, ada doa khusus yang agar kita itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyata bi jamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah akrim, muliakanlah hadhil umat ini al-muhammadiyata, yaitu umat Nabi Muhammad, bijamili awaidika fid daraini, dengan bagusnya tempat kembali kepadamu di dengan bagusnya kebiasaan kepadamu di dunia dan akhirat. Ikraman liman ja'altaha min ummatihi, karena untuk memuliakan kepada orang-orang yang kau jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini salah satu doa. Tapi juga ada doa yang Allahumma ini as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Intinya kita harus banyak-banyak meminta agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terus juga ada
Minha al-wajibatu halahadatu baina sunnati subhi wa fardhihi. Ini baca doa ini juga setelah panjenengan sholat qobliyah subuh, sebelum qomat subuh itu baca doa Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin. Nah, atau kalau bingung nek bahasa Arab itu bahasa Indonesia iki boten apa jare. Ya Allah, ampunilah atau berikanlah ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Ya Allah, tutupilah aib cacatnya umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Sama ya Allah, tutupilah, tambahlah umatnya Nabi Muhammad dengan kebaikan-kebaikan itu. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Berilah kebaikan pada umatnya Nabi Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammadin. Dan di sini Allahumma afi sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berilah sentosaan kepada kurang umat ini, kepada umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Kemudian dua ini Allahumma faris an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini doa agar kita bisa husnul khotimah. Ya, yang putus saged dua ini kedoan ya panjenengan sing santai-santai mawon boten menapa. Doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Dalam doa kita setiap habis sholat qobliyah subuh sebelum qomat kita perbanyak doa agar bisa dimatikan dalam badan husnul khotimah. Allahumma inni a'udzubika husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar aku dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khotimah. Ada doa lagi yaitu wa huwa ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Nah, ini donga-donga ini banyak. Ya Allah, zat yang memiliki segala sesuatu dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu, ampunilah segala sesuatu yang ada pada diriku, segala dosa. Kalau untuk diri sendiri ya tidak apa-apa. Kalau untuk orang lain kan tadi tidak boleh. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Nah ini bukan apa-apa. Tapi kalau untuk orang lain jangan. Ya Allah, ampunilah semua dosanya si A, jangan ditambah semua. Tapi ya Allah, ampunilah dosanya si A saja. Tapi kalau untuk sendiri tidak apa-apa. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Itu bukan masalah. Wala tas'alni an kulli syai'in, dan janganlah kamu meminta atau menuntut kepadaku segala sesuatu yang tidak aku mampu untuk melakukannya. Wala tuhasibni fi kulli syai'in wa atini kulla syai'in. Ini permintaan kepada Allah karena kita memohon itu agar ketika Allah memberikan ujian atau cobaan kepada kita itu ujian cobaan yang bisa kita lalui dengan baik. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan cobaan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Wong nyuwun sewu, uripe pas-pasan itu biasanya penyakitnya ya sederhana mawon. Kebanyakan, walaupun ada yang rada parah itu persoalan lain gitu, secara umum. Ini wong bondone boten percaya kata yang paling sakitnya belok, wato gatel-gatel. Tapi nek bondone kayak lengkap pepak, ono liver, dokter ginjal, kolesterol sampai entek kata gitu. Itu sebenarnya Allah itu sudah menyesuaikan dengan kemampuan kita, sudah menyesuaikan. Yang penting kita meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah kau memberikan ujian kepadaku yang aku tidak kuat untuk itu menjalaninya. Tapi berilah ujian yang sekiranya itu bisa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Betul mawon. Ada pertanyaan betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan tentang masalah kehidupan kucing
Terus jenis atau harimau. Sampai pada ada kejadian para jamaah itu hewan itu diakal ya. Sedangkan akal yang dimiliki manusia ya. Jadi waktu itu kejadian begini. Waktu salat tarawih, habis salat tarawih, zaman dulu itu anak-anak muda itu baterainya itu paling tidak setengah meter. Baterai isinya itu ada 10, ada berapa. Itu untuk baterai di dekat masjid itu antara setengah kilo di gua itu baterai itu mengenai mata hewan, ternyata itu anak harimau. Nah, anak-anak itu kemudian ke sana mengambil anak harimau itu, tapi pada satu kejadian waktu berikutnya harimau itu balas kepada manusia. Kambing-kambing sekitar masjid yang punya kambing itu dimakan kambing yang besar-besar itu, sampai ada yang dibawa jarak jauh. Jadi ditinggal kulitnya sama kepalanya sama isinya, dagingnya dihabis. Nah, hal itu pernah terjadi kok jadi akal ya? Nah, apakah kata-kata seperti itu apa yang benar apa yang benar? Hanya kebetulan saja. Oke. Aslinya itu betul gak ada akal. Hewan itu betul gak ada akal. Makanya ada istilahnya dari ini. Al-insanu, manusia, iku hayawanun, hewan. Tapi kemudian ada tambahannya natikun. Natikun itu yang bisa bernalar. Bernalar itu kan berarti dia punya akal. Nah kalau misalkan natikunnya itu dihilangkan ya jadinya mau hewan kok. Jadi kalau ada manusia kok boten saged menggunakan akalnya dengan baik, itu dipodo kaya hewan. Ya perilakunya bahkan kadang di Quran ini digambarkan balhum adwal, bahkan manusia itu bisa luwih itu timbangane hewan. Ono anake dhewe kok dipateni, naudzubillah dzalik. Bapake dhewe kok dibunuh, naudzubillah dzalik. Padahal hewan sebuas apapun itu tidak pernah membunuh anaknya. Nah yang kayak gitu itu bukan namanya dia punya akal, tapi namanya insting. Karena hewan itu dia akan berbuat baik kepada seseorang yang berbuat baik kepada dirinya. Itu juga kalau kita berbuat jahat kepada hewan, hewan itu nanti dia secara istilah itu akan berbuat balas lagi kepada diri kita. Ya kayak pawang-pawang itu, misalnya pawang macan, pawang ular. Itu kalau di tangan mereka, macan yang sebuas apapun itu bisa takut, bahkan nurut. Suruh melakukan apapun dia nurut. Pertama, pawang itu melakukan pendekatan secara kasih sayang kepada hewan itu. Tiap hari diomeli, tiap hari dikancani, dikasih makan, dilus-lus segala macam, sehingga hewan itu secara nalurinya dia, secara isinya dia, itu kemudian dia akan membalas kebaikan pada manusia itu. Tapi nek misalnya manusia panjenengan kalau nek ono hewan ditendang-tendang terus disakiti terus, dia nanti akan suatu saat akan membalas. Ini pawang-pawang itu kalau terbukiro lupa itu hewan-hewan buas itu kan bisa ditangani kali pawangnya. Walaupun juga kadang orang pawang sing tercopot juga ya soalan lain. Tapi intinya ketika kita berbuat baik kepada makhluk, maka dia akan berbuat baik kepada diri kita juga. Apapun itu bentuk kebaikannya ya sesuai dengan kemampuan dari makhluk itu sendiri. Oke, betul ya? Apapun, juga kita akhiri pengajian pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga mudah-mudahan menambah kebaikan kepada kita semuanya. Intinya kita harus selalu menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia, hewan atau makhluk yang lainnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.